Assalamualaikum sayang. Hari ini Bu Nur akan bercerita tentang dongeng dunia binatang. Dan hari ini judulnya adalah Kera dan Buaya Penipu. Buku ini ditulis oleh Dani Larito, diterbitkan oleh Dava Media Jakarta. Bagaimana kisahnya? Yuk sama-sama kita simak. Pada suatu hari, Momon, seekor kera yang periang dan baik hati, ingin berkunjung ke tempat Pak Buaya, sahabat lamanya. Tak lupa dia membawa bekal untuk perjalanan jauhnya. Di lain tempat, Pak Buaya sedang merasa sangat gembira. Dia baru saja diberitahu istrinya bahwa dia telah hamil. Maka pagi itu Pak Buaya mengajak istrinya jalan-jalan berenang menyusuri sungai. Bu Buaya memang bersifat manja. Seringkali dia membuat Pak Buaya kerepotan dengan segala tingkah dan kemauannya. "Pak, aku mau makan hati kera. Sepertinya aku ngidam," kata Bu Buaya. Waduh, harus mencari kemana, Bu? Kan di daerah rawa tidak ada kera, jawab Pak Buaya. "Pokoknya kamu harus dapat untuk calon anakmu ini," rengek Bu Buaya memaksa. Baiklah kalau begitu. Tunggu Bapak pulang. Aku akan berusaha mencari hati kera yang Ibu minta. Tanpa diduga, dia berpapasan dengan si kera yang dalam perjalanan menuju rumahnya. "Wah, Buaya, tepat sekali. Baru saja aku mau ke rumahmu, malah kita bisa berjumpa di sini," seru si kera. Kalau begitu, kamu naik ke punggungku. Kita ke rumahku sama-sama, kata Pak Buaya lagi. Tiba di tengah sungai, Pak Buaya teringat pada permintaan istrinya. Timbul niat jahat dalam hatinya untuk mengkhianati kera sahabatnya. Sewaktu mereka tiba di sebuah sungai yang luas dan tenang, Pak Buaya tiba-tiba berhenti. "Ada apa, Buaya? Kenapa kau tiba-tiba berhenti?" tanya kera heran. Maaf kera sahabatku, ini bukan masalah pribadi antara kita, tapi aku terpaksa. Aku akan memakanmu, kata Pak Buaya. Kera terkejut mendengar jawaban itu, tapi dia berusaha tenang, menutupi rasa takutnya, dan berusaha mencari akal untuk lolos. "Tapi alangkah baiknya kau ceritakan dulu, kenapa tiba-tiba kau ingin memakan sahabat lamamu ini," kata kera. Kau tak marah padaku kan? Kau tidak takut mati? Tanya Pak Buaya heran.
Kalau memang aku harus mati demi sahabatku, aku malah senang. Kenapa aku harus takut? Sekarang ceritakan apa masalahmu, sehingga tiba-tiba kau ingin memakan sahabat lamamu ini. Kera bersiasat. Akhirnya Pak Buaya menceritakan tentang istrinya yang sedang hamil dan ingin sekali memakan hati kera. Jadi cuma itu masalahmu? Kalau kau ingin memakan hatiku, sebenarnya kau tak perlu membunuhku. Kau minta saja, pasti akan kuberikan tanpa harus membunuhku, kata kera. Wah, benarkah itu? Buaya kegirangan. Tapi sayang sekali wahai sahabatku, kata kera lagi. Sayang kenapa wahai kera? Tanya buaya penasaran. Tadi pagi karena terburu-buru ingin ke tempatmu, aku lupa membawa hatiku. Jadi hatiku tertinggal di rumah. Andai kau membunuhku, kau pun tak akan menemukan hati kera itu. Benarkah begitu? Jadi sekarang harus bagaimana? Tanya Pak Buaya. Begini saja, kau antar aku kembali ke tempat kita bertemu. Terus aku akan pulang dulu untuk mengambil hatiku, kata kera meyakinkan. Buaya berpikir sejenak. Kalau begitu, baiklah. Aku akan antar kau kembali, kata Pak Buaya. Hatinya diliputi rasa gembira karena dia akan mendapat hati kera yang diminta istrinya. Akhirnya mereka pun tiba. Tapi setelah sampai di pinggir sungai, si kera langsung melompat dan naik ke atas pohon. Dari atas pohon, si kera berteriak, "Hei Pak Buaya, hatiku tak pernah tertinggal. Dia selalu kubawa. Gampang sekali kau dibohongi. Dasar buaya penipu." Kemudian kera pun pergi, sedangkan Pak Buaya hanya dapat terpaku menyadari kesalahannya. Kini dia kehilangan sahabat baiknya dan hati kera juga tak dapat dia dapatkan. Nah, itu tadi sayang, kisah tentang kera dan buaya penipu. Hikmah dari cerita tadi adalah janganlah kita berbuat jahat kepada orang lain, apalagi sahabat sendiri, karena mencari musuh lebih gampang daripada mencari sahabat. Pak Buaya tadi karena dia berniat jahat, akhirnya harus kehilangan sahabat. Nah, anak-anakku sayang, kita harus berbuat baik dimanapun kita berada dan kepada siapapun juga. Nah, anak-anak mau mendengarkan kisah selanjutnya yang lebih menarik? Tentu saja, Bu Nur akan bercerita kisah-kisah lain yang lebih menarik. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bu Nur tunggu subscribe-nya. Terima kasih sayang. Assalamualaikum.